Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Dia nggak tahu kalau rakyat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan termulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Berarti hampir 300 juta ini hampir terabaikan, yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mau jalan, mau seenak perutnya sendiri, tidak mau mendengarkan suara rakyat secara umum. Nah itu kan namanya bukan pemimpin kalau kayak gitu. Ada yang mengkritik, langsung dia naik telinganya. Yang mengatakan, saya tahu ada orang pintar yang banyak mengkritik, padahal dia gak bisa ngasih beras, gak bisa ngasih BBM, gak bisa ngasih apalah dan sebagainya. Yo gila apa? Gila. Nah, itu pemimpin kita kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, khususnya Oblim sebagai pembawa acara. Sebenarnya saya udah nggak perlu lagi bicara. Tadi bapak-bapak yang ada di sini, kebetulan dari 3 kelompok ini, FPPT ini paling banyak, dari Pak Andri, Pak Rajasa, Pak Mulyono dan saya, dan yang lain-lain dari Poros Bandung Jakarta dan dari Petisi 100, udah lengkap, bisa memberikan gambaran kepada kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan betapa amburadul dan carut marutnya kondisi bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sudah jelas kan? Jadi kalau tadi Pak Rajasa mengatakan tak ada cara lain, people power. Tapi kalau Pak Mulyono bisa gerakan rakyat. Dan mungkin ada istilah-istilah lain. Semua itu terjadi karena apa? Karena pemerintah sekarang ini kelihatannya tidak mampu memperbaiki kondisi carut marut ini. Kelihatan. Prabowo sudah jadi presiden 1 tahun lebih. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Dia nggak tahu kalau rakyat Indonesia ini jumlahnya hampir 300 juta, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan termulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Berarti hampir 300 juta ini hampir terabaikan. Gimana kita melihatnya? Melihatnya begini, suara rakyat Indonesia ini, saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi di adili, tangkap adili. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah itu kan. Nah, karena sangat jelas kesalahannya, nggak perlu saya omongkan di sini. Karena tadi teman-teman sudah ngomong dan kita semua bangsa Indonesia ini tahu. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Bahkan pada waktu yang lalu dia mengatakan, anak buahnya tuh saya tahu suasana pertemuan di Gerindra itu, tahu ya, dapet kan? Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Jadi otaknya Prabowo itu yang pikirannya cuma yang dia senengin saja, yang diperhatikan, yang lain enggak.
Habis itu dia ngomong, Jokowi itu kopeng saya, Jokowi itu guru politik saya. Apalagi, ya usah main-main, kita ini memang timnya Jokowi. Apa yang dianggap Prabowo ini rakyat Indonesia dia itu saja. Padahal orang yang disebut itu orang yang begitu kotor. Saya katakan Jokowi dan Gibran itu sangat kotor. Kategorinya sudah pengkhianat negara. Tapi Prabowo masih bermesraan dengan dia. Berarti kan dia bukan pemimpin kita itu. Itu cuma pemimpinnya Jokowi. Ya saat ini saya bicaranya Prabowo bukan Jokowi, karena presiden sekarang itu adalah Prabowo. Berarti kan memang dia tidak dengar suara orang yang dipimpinnya, orang yang harus diurusnya. Padahal ada nasihat dari orang-orang bijak yang lalu. Saya masih ingat, jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa menegakkan keadilan. Apa adil? Yang satu minta ini orang diadili karena dosanya jelas, ini dia bermesra-mesraan. Banyak sekali yang dilakukan oleh ini, yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mau jalan, mau seenak perutnya sendiri, tidak mau mendengarkan suara rakyat secara umum. Nah itu kan namanya bukan pemimpin kalau kayak gitu. Ada yang mengkritik, langsung dia naik telinganya. Yang mengatakan, saya tahu ada orang pintar yang banyak mengkritik, padahal dia gak bisa ngasih beras, gak bisa ngasih BBM, gak bisa ngasih apalah dan sebagainya. Yo gila apa? Gila. Nah, itu pemimpin kita kayak gitu. Nah, dan lain-lain apalagi yang mau saya ceritakan tentang ini. Dan saya tahu pribadi Prabowo ini, waktu masih dinas TNI maupun masih setelah di partai, karena saya juga bekas partainya dia dulu berapa tahun. Keluar saya dari Gerindra. Orang ini anti kritik, mimpin orang 300 juta, masa mau jalan menurut versi otaknya sendiri kan aneh. Gas. Aneh kan? Gas. Enggak. Berikutnya apa? Berikutnya akan membahayakan kita bangsa Indonesia yang nomor 300 juta ini. Di samping tadi yang saya katakan anti kritik, sudah terbukti. Dia mengatakan ada yang mengkritik, paling pintar mengkritik. Kalau memang ada orang pintar yang mengkritik, main kelompok dia itu orang bodoh semua gitu. Yes. Betul. Ya kan? Dia bilang ada orang pintar yang kerjaannya mengkritik, padahal dia nggak bisa mengasih ini itu aja. Berarti kelompok dia itu orang bodoh gitu kan. Logikanya kan begitu. Karena gurunya bodoh, Pak. Guru politiknya kan Jadi, bodoh. dan lain-lain. Dan di partai juga seperti itu. Ini negara demokrasi. Dia duduk di situ atas pilihan rakyat. Tentunya dia menjalankan maunya rakyat. Secara umum, maunya rakyat itu sudah tertulis dalam konstitusi. Bukan dia konstitusinya dia akalin lagi kayak kelakuannya Jokowi. Aturan konstitusi yang sudah dirusak Jokowi itu saat ini diperbaiki oleh Prabowo. Ini malah masih bermesraan dengan Jokowi. Nah, itulah kondisi. Ya, kemudian saya melihat ini dia sudah apakah terkena ini sindrom lupa ingatan, saya nggak tahu. Kenapa saya katakan begitu? Dia selalu mengatakan saya tidak tolerir korupsi. Sejak dari kampanye sampai dia begitu dilantik jadi presiden. Hari ini sudah 1 tahun. Koruptornya ini sudah dia nggak ditangkap. Yang paling gampang ya Jokowi, Luhut, banyak, ada Bahlil dan segala macam. Nah, makanya saya bilang mungkin dia begitu naik di panggung
Ingat dia, korupsi harus saya bantah, harus saya berantas. Begitu turun dia lupa. Ya nggak tahu saya. Di samping itu gampang apa ya? Kalau saya bilang dia tuh ya mungkin gampang ditipu sama anak buahnya gitu. Atau orang lingkarannya, anak MUI lingkaran saya. Kenapa? Kasus demo di bulan Agustus katanya dia terlambat. Kemarin bencana juga dia terlambat tahu. Padahal mata dan telinganya presiden itu 300 juta rakyat Indonesia itu. Ya kalau disusun menteri 40, kepala badan tetek bengek, kepala daerah berapa ribu itu. Tapi dia terlambat, buntut terlambat rakyat mati. Buntut terlambat rakyat mati. Dia sih nggak mati dia. Tapi ada juga yang aneh. Kayaknya gagah banget kalau di forum ini atau di podium mau disikat semua setan itu segala macam gitu. Tapi ada 2 perintah dia, atau kalau enggak paling 1 lah yang jelas dilanggar di depan mata, diam saja dia. Di mana kewibawaan? Oleh Kapolri kebetulan. Nah ini kewibawaannya di mana? Kehormatan dia di mana? Harga dirinya di mana? Dan tadi ada bicara, ada orang besar, ada orang kecil, dan segala macam. Siapa tadi? Teman saya di sini ngomong. Menurut aturan, menurut undang-undang, orang paling besar di Indonesia itu adalah presiden. Tak boleh ada orang lebih besar dari presiden. Dan saat ini presidennya adalah Prabowo. Jadi gak ada alasan dia itu takut sama yang lain, karena yang lain itu kecil. Sangat aneh, bin ajaib, kalau Prabowo sebagai presiden yang katanya menurut undang-undang orang paling besar, kok takut sama Jokowi bekas presiden, takut sama Luhut menterinya, takut sama Kapolrinya. Nah, pada kesempatan ini, kalau saya pribadi, Bapak nyalonkan jadi presiden, Pak Prabowo udah nggak tahu 4 kali atau 5 kali, luar biasa ininya, perjuangannya, ambisinya. Ya sudah jadi presiden, bapaknya harusnya jadi presiden yang paling baik yang pernah memimpin Indonesia ini. Berapa? 8 presiden. Jadi harusnya dari perjuangan dia yang 4 atau 5 kali mau jadi presiden, harusnya begitu jadi presiden dia harus lebih baik dari 7 presiden sebelumnya. Tapi sekarang malah dikendalikan oleh presiden sebelumnya. Nah, kenapa saya ngomong begini? Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya, masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini? Itu yang saya. Kalau memang masih bisa percaya, bapak-bapak masih percaya, oh silakan, saya nggak percaya. Kalau bapak-bapak percaya bahwa yakin Prabowo masih bisa memperbaiki kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Udah nggak yakin saya. 1 tahun ini omong terus tanpa action. Ya kalau kata teman-teman saya, dari omong-omongnya itu nggak sampai 5% yang jadi action. Nah, kalau memang kita perlu cari pemimpin yang lebih hebat, ya kita harus ikutin apa yang dibilang teman saya tadi, Pak Rajasa atau Pak Mulyono. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Ya apalagi kita bukan sayang sama diri kita saja. Negara dan bangsa Indonesia ini didirikan di atas darah, jiwa, nyawa founding fathers NKRI yang notabene adalah orang tua kita.
Dan kita wajib harus bisa mewariskan ini negeri kepada anak cucu kita. Kalau sekarang aja udah kelihatannya sudah mau menuju kehancuran, tanggung jawab kita berat. Kalau kata Pak Mulyono, melihat kehancuran, melihat kerusakan, melihat pelanggaran, melihat kesalahan, kita diam, kita ikut dosa. Kita ikut bersalah. Saya nggak mau dikatakan bersalah, makanya saya ngomong ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak sekali di kepala saya ini. Kalau saya sampaikan nanti mungkin Bapak Ibu bosan dengarnya. Tapi saya cuma mau tanya, Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini? Iya. Kalau enggak ya kita harus ganti. Rakyat punya hak untuk ganti. Masih. Nah kalau yang masih silakan monggo. Saya nggak percaya sudah. Kalau ada bilang orang besar, orang kecil, yang saya tahu di satu negara yang berbentuk republik ini, orang paling besar itu adalah presiden. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak pantas jadi presiden. Betul. Wah, kalau ayam sayur mending tikus gua. Jadi itulah, kita sayang sama negeri kita sayang kepada anak cucu kita bertanggung jawab kepada orang tua kita yang telah mendirikan negeri ini dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa putuskan mau apa kita. Yang jelas tadi di sini disampaikan, kelompok petisi 100, kelompok Poros Jakarta Bandung, FPPT ini siap untuk menjaga negeri ini kembali pada rel seperti yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.